Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pencet yuk. Terima kasih Ibu Dasi dan Ibu Hesti. Ibu Dasi sebagai host, terima kasih Bu Hesti sebagai moderator yang sudah mempersilahkan pada saya untuk memaparkan malam ini, yaitu tentang model-model pembelajaran ABA 21. Saya awali dari salah satu perkataan sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau menyebutkan bahwa alimu auladakum, didiklah anak-anak kalian ala ghairi syakilatikum, disesuaikan dengan zamannya. Fa innahum makhlukuna, karena mereka itu hidup li zamani ghairi zamanikum, bukan di zamanmu. Demikianlah Ali bin Abi Thalib. Kaitannya dengan kita sekarang di abad 21 ini, bahwa ketika kita mendapati zaman sudah berubah, oleh karena itu kita harus mendidik putra-putri kita atau peserta didik kita disesuaikan dengan zamannya. Kemudian selanjutnya adalah ada apa dengan abad 21? Abad 21 itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang pertama adalah peserta didik kita itu adalah mereka kaum digital. Dari mulai bangun tidur, kemudian langsung buka HP, terus mau tidur lagi, dan seperti yang ada di PowerPoint ini bahwa always on, kagak ada matinya. Jadi prinsip mereka itu lebih baik mereka tidak jajan ketimbang tidak update status. Nah, itu kenyataan yang kita hadapi, peserta didik kita adalah seperti ini. Selanjutnya adalah saya mengambil salah satu quotes dari tokoh ilmuwan kita, yaitu John Dewey, bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran saat ini, sebagaimana kita melaksanakan pembelajaran seperti masa lalu, artinya kita sudah merampas masa depan peserta didik kita. Intinya quotes berikutnya adalah tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan peserta didik kita menghadapi zamannya. Nah, kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru, apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini ataupun era kedepannya? Nah, kemudian di sini ada kerangka kompetensi abad 21 yang sudah sangat dipahami oleh semuanya. Nah, ini di antara keterampilan esensial abad 21. Di sini ada terampil mematuhi perintah Allah dan berakhlak, terampil dalam teknologi dan manajemen informasi, terampil dalam belajar berpikir, berinovasi, terus terampil hidup berkarir, sosial, dan kesadaran global. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ada foundational literacy, diantaranya ada literasi, numerasi, scientific literacy, ICT literasi, financial literacy, culture and civic literacy, juga kompetensi yang kita kenal dengan 4C, critical thinking atau problem solving, ada creativity, ada communication, collaboration,
juga karakter qualities, yaitu pendidikan karakternya dari mulai serious, initiative, persistent, adaptability, leadership, social and culture awareness. Nah, di sana kalau saya ambil di antara yang pokok yang diamanahkan oleh pemerintah pada abad 21 itu, bahwa kita sebagai guru harus menyiapkan peserta didik kita untuk memiliki ini, yang 4C ini, dari mulai critical thinking, berpikir kritis, bagaimana anak itu bukan hanya bisa menyelesaikan masalah, tapi peserta didik itu bisa merumuskan masalah. Jadi bukan hanya menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi bagaimana dia mampu untuk merumuskan sebuah permasalahan. Juga kreatif di sini maksudnya create itu mencipta, menyampaikan ide-ide, menyampaikan gagasan-gagasan. Ketika diberi tugas tidak hanya kopas, misalkan tidak hanya melihat temannya dan sebagainya. Juga yang tidak kalah pentingnya collaboration, atau bahwa di abad 21 ini pemerintah mengamanahkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya individual, tapi bagaimana peserta didik mampu berkolaborasi dengan baik, mampu berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Juga communication, bahwa di abad 21 itu communication sesuatu yang sangat penting, baik itu verbal maupun non-verbal, baik komunikasi tulis maupun secara lisan. Nah, ciri-ciri abad 21 sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama adalah bahwa informasi itu kapan saja dan di mana saja bisa diperoleh. Juga komputasi, lebih cepat memakai mesin. Jadi semuanya serba mesin. Berbagai hal itu sudah serba mesin. Kita pun di rumah dari mulai memasak sudah serba mesin. Kalau seperti kita lihat di Jepang, bahwa untuk mencuci pakaian pun ya, kita tidak usah ke laundry yang secara manual, tetapi kita tinggal memasukkan baju kita, kemudian kita masukkan kartu, kemudian keluar sudah menjadi bersih misalkan. Jadi semua serba mesin. Sehingga misalkan di antara contohnya, kenapa sih di Jepang banyak sekali yang tidak mau menikah karena sudah ada robot gitu ya yang menemani, jadi merasa tidak membutuhkan terhadap manusia karena sudah tertangani oleh mesin, diantaranya oleh robot. Kemudian otomatis, berbagai hal itu bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian komunikasi itu bisa dari mana saja dan kapan saja. Sehingga model pembelajaran seperti apa yang cocok dengan abad 21 ini, sehingga diarahkan pertama untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberi tahu. Jadi peserta didik yang mengeksplor, bukan kita hanya yang beritahu, tetapi peserta didik yang mengeksplor. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah tadi. Jadi bagaimana dia mampu bertanya dengan baik, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab masalah. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk mampu berpikir analitis, bagaimana dia mampu mengambil keputusan, bukan berpikir yang mekanistis atau berpikir yang secara rutin. Juga pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya mengutip dari salah satu guru atau pimpinan di Pondok Pesantren Gontor. Saya sangat mengagumi beliau, yaitu Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA. Beliau menyebutkan bahwa al-madatu muhimmatun, materi pembelajaran itu adalah sesuatu yang penting, walakinna thariqah ahamu minal madah, tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting dari materi pembelajaran. Kemudian beliau menyebutkan kembali at-thariqatu muhimmatun, bahwa metode pembelajaran itu adalah sesuatu yang penting, walakinnal mudarris ahamu minat thariqah, akan tetapi guru lebih penting dari metode pembelajaran. Kemudian beliau juga mengutip al-mudarris muhimun, bahwa guru itu adalah sesuatu yang penting, walakin ruhul mudarris ahamu minal mudarris, tetapi jiwa atau spirit guru jauh lebih penting. Nah, ini bisa disimpulkan, beliau menyebutkan bahwa at-thariqah ahamu minal madah, bahwa metodologi itu lebih penting dari sekedar materi sebagus apapun. Kalau kita menggunakan metode pembelajarannya yang tidak efektif, maka tidak akan tersampaikan dengan baik.
Dan sesederhana apapun materi yang kita sampaikan, kalau kita menggunakan metode pembelajaran yang efektif, maka akan tersampaikan dengan baik. Jadi saya sangat senang dengan kutipan yang tadi bahwa at-thariqah ahammu minal madah. Metode lebih penting dari sekedar materi. Walakin at-thariqah al-ustad ahammu minat thariqah, tetapi guru lebih penting dari metodologi. Wal ustad ahammu min kulli syai, tetapi waruhul ustad ahammu min kulli syai, tetapi spirit guru lebih penting dari segalanya. Bahwa ketika kita mempunyai spirit untuk mendidik peserta didik dengan semangat yang ikhlas, semangat yang luar biasa, nah itu akan tertular kepada peserta didik kita. Berbeda ketika kita menyampaikan sesuatu hanya dari lisan kita saja tanpa ada spirit, maka yang masuk ke peserta didik itu masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Jadi spirit guru itu adalah sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya adalah kenapa model pembelajaran itu harus menarik. Nah, di sini ada penelitian yang sudah sangat populer. Yang pertama, bahwa dari apa yang dibaca itu hanya 10% terserap kepada otak kita. Jadi ketika hanya visual saja yang tergali, maka itu hanya 10%. Tetapi ketika kita mendengarkan, nah itu 20%. Misalkan kita menggunakan metode ceramah, menjelaskan bla bla bla, itu 20% yang diserap oleh peserta didik. Tetapi ketika kita ingin misalkan diperlihatkan PowerPoint misalkan, atau diperlihatkan diagram atau grafik dan sebagainya, nah itu ketika ada gambar visual gitu ya, maka itu ada 30%. Tetapi ketika kita ingin 50%, maka audio dan visualnya harus terlibat dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Nah itu ketika audio visualnya berjalan, misalkan kita mengajarkan tentang perang Uhud, bukan dengan ceramah tetapi kita setelkan misalkan audio visualnya, nah itu yang diserap adalah 50%. Tetapi ketika kita ingin mengharapkan 70%, maka itu adalah langsung langsung bermain peran, misalkan kita berpartisipasi langsung dalam kegiatannya. Kemudian kalau ingin 90%, maka ini adalah kita langsung learning by doing, langsung analisis, kita merancang, kita menciptakan, kita mengevaluasi, maka itu adalah 90%. Jadi ketika kita hanya anak-anak sebutkan, jelaskan, gambarkan, definisikan, itu hanya 10%. Tetapi ketika kita menyuruh praktekkan, terapkan, tunjukkan, nah itu 30-50%. Dan ketika kita menginginkan 90%, maka anak harus disuruh menganalisis, menciptakan, mengevaluasi, dan yang kita kenal dengan HOTS, High Order Thinking Skill, dari mulai C4 sampai C6, itu insya Allah akan 90% diserap oleh anak. Kesimpulannya adalah ketika kita menggunakan seluruh audio kita, misalkan visual kita, dan kinestetik kita secara optimal, insya Allah akan 90% terserap oleh peserta didik. Ini artinya kenapa pembelajaran yang menarik di abad 21 ini mesti kita ciptakan atau kita buat, karena ini kalau kita ingin 90% maka seperti ini. Nah, di sini mungkin pada pembelajaran abad 21 itu diantara perbedaannya adalah kalau dulu misalkan dipimpin oleh guru atau student center, pembelajaran abad 21 harus berasaskan murid atau student center. Kalau sebelumnya arahan langsung, instruksi, kalau ini pembelajaran kolaborasi. Kalau sebelumnya lebih ke pengetahuan, sekarang lebih ke keterampilan. Sebelumnya bersifat kandungan atau esensi, sekarang proses. Sebelumnya kemahiran dasar, sekarang pemikiran aras tinggi itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau dulu lebih banyak teori, sekarang praktek. Kurikulum sekarang ada kecakapan hidup. Kalau dulu lebih ke individual, sekarang lebih ke perkumpulan dan lain sebagainya. Nah, kemudian model-model pembelajaran seperti apa yang cocok dengan pembelajaran abad 21? Nah, sebetulnya ini tidak ada sesuatu yang aneh, cuman saya ingin mengintegrasikan model-model pembelajaran yang direkomendasikan oleh pemerintah. Yang pertama ada problem based learning. Bagaimana kita mengintegrasikan antara problem based learning dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan antara project based learning dengan
teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan discovery inquiry dengan teknologi informasi. Bagaimana kita mengintegrasikan antara scientific method dengan TIK. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan cooperative learning dengan TIK. Nah di sini peran teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Nah mungkin dalam PowerPoint ini saya akan menyampaikan bagaimana model integrasi yang dirancang pada buku ini atau makalah ini merupakan proses implementasi penggunaan teknologi Web 2.0 dalam proses belajar mengajar, di mana teknologi Web 2.0 dalam hal ini ada Weblog, WordPress, Wiki, Google, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya contohkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan dulu. Di antara contohnya pembelajaran ABA 21 ini kita menciptakan metode Syamil dengan pemanfaatan Instagram fitur bumerang misalnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang pernah dipraktekkan juga ini ada Google VR, Virtual Reality. Jadi di Virtual Reality ini teknologi berbasiskan komputer yang mengkombinasikan perangkat khusus input dan output agar pengguna dapat berinteraksi secara mendalam dengan lingkungan maya, seolah-olah berada pada dunia nyata. Jadi Virtual Reality ini memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan virtual. Jadi itu adalah sesuatu, misalkan kita mendownload video yang ada ciri gambar kacamata VR-nya, virtual reality. Misalkan saya mengajarkan tentang, karena kebetulan saya PAI, misalkan ingin mengajarkan tentang bagaimana pelaksanaan haji di Mekah. Nah, itu kita googling videonya, kemudian ada ciri di sana, ada ciri kacamata VR. Ketika kita menggunakan kacamata tersebut, kita seolah-olah sedang ada di Mekah, misalkan kita sedang menikmati kegiatan jadi dunia maya, tetapi seolah-olah itu adalah realita. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi intinya virtual reality bekerja dengan membuat otak otak manusia seolah merasakan berbagai hal yang virtual atau semu, tetapi terasa seperti hal yang nyata benar ada di sekitarnya. Jadi bisa dikatakan virtual reality adalah suatu proses penghapusan atau pemanipulasian dunia yang nyata di sekeliling manusia agar tidak terlihat dan dirasakan, kemudian membuat otak manusia tersebut merasakan ada dunia virtual yang kenyataannya sama sekali tidak ada di sekitarnya. Jadi misalkan kita ingin mengajarkan tentang IPA di bawah laut seperti apa, kita lihat dengan kacamata virtual tersebut, seolah-olah kita hiu itu misalkan ke kita itu terasa gitu ya, seperti kita menonton film 3 dimensi. Nah, itu adalah memberikan pengalaman yang menarik bagi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah desain pembelajaran di rumah yang dapat didesain menggunakan medsos Facebook. Misalkan kita ingin mengajarkan sesuatu kepada peserta didik, kita uploadkan ya, kita unggah foto atau video dengan captionnya, dengan ada penjelasannya, kemudian guru meminta siswa untuk mendiskusikan dengan cara mengomentari foto atau video yang kita uploadkan. Kemudian guru dan peserta didik bisa berdiskusi mengenai suatu materi tanpa harus bertatap muka dan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada peta digital ya, ada peta digital. Nah, ini inovasi pembelajaran produktif abad 21 dengan smartphone dalam pembelajaran sejarah. Jadi misalkan peta digital ini kalau kita lihat misalkan di Google Map ya, di Google Map bisa kita lihat misalnya kita ingin mengajarkan kepada peserta didik nih Gua Hiro teh ini misalkan. Nah, sehingga di sana kan ada peta digitalnya bahwa Gua Hiro ini kondisinya seperti ini, sebelah kanannya seperti ini, sebelah timurnya seperti ini, sebelah selatannya seperti ini dan sebagainya. Detail-detailnya itu bisa dilihat. Kalau dicontoh di PowerPoint di sini ada contohnya, misalkan kita ingin mengajarkan tentang bagaimana Candi Borobudur, anak yang belum melihat nanti dilihat detailnya, sebelah kanannya apa, sebelah timurnya apa, reliefnya sebelah mana dan sebagainya. Ini dengan peta digital. Kemudian dengan YouTube, dengan media YouTube misalkan ya bisa, misalkan kita ingin memberikan misalkan menulis monolog tentang kasih sayang ibu atau kasih sayang orang tua dalam bentuk puisi. Kemudian siswa diminta untuk membuka YouTube dan memilih salah satu proyek yang ada di sana.
kemudian di-upload ya, kemudian ada tanggapan dari yang lain. Jadi penggunaan YouTube. Kemudian ini sudah pernah dijelaskan oleh salah satu yang ada di grup ini ya, pengembangan perangkat pembelajaran fisika modern berbasis media laboratorium virtual berdasarkan paradigma pembelajaran abad 21 dan kurikulum 2013. Jadi bagaimana di sini ada lab virtual fisika modern. Jadi di WhatsApp ada grupnya, kemudian guru menguploadkan misalkan proses terjadinya di lab itu seperti apa, kemudian peserta didik menganalisis dari apa yang sudah diuploadkan oleh guru. Secara rincinya ini bisa dilihat. Kemudian pengembangan YouTube berdasarkan pembelajaran abad 21. Nah, kalau ini misalkan PowerPoint yang sudah kita buat, tinggal dibikin slide-slide-nya, kemudian dimasukkan ke YouTube, misalkan dibuat seperti video. Kemudian ada Comic Live itu misalkan kita sudah melakukan perjalanan ke Jogja misalkan. Nah, foto-foto kegiatan tersebut bisa dimasukkan ke aplikasi ini seperti Comic Live ini, misalkan dimasukkan, kemudian nanti akan menjadi sebuah komik yang menarik, misal seperti yang ada di contoh gambar di sana. Kemudian penggunaan media Viva Video melalui metode quantum memory untuk meningkatkan daya ingat peserta didik dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini Viva Video juga bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan daya ingat dalam menghafal Al-Quran. Kemudian Bumerang. Nah, aplikasi Bumerang itu bisa kita manfaatkan juga. Misalkan kemarin saya mengajarkan tentang cara menutup aurat, bahwa aurat yang boleh terlihat itu hanya sekitar wajah dan tangan. Nah, di Bumerang itu kemudian kita perlihatkan yang perlu dilihat ini seperti ini, wajah, kemudian tangan dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan vlogger dalam media pembelajaran. Nah, kita kan sering kali misalkan berangkat kemana, misalkan berangkat ke kalau berangkat ke suatu tempat, kemudian menjelaskan tentang detail bahwa kita sedang berada di mana dan menjelaskan kepada semuanya nih. Vlogger ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kemudian kuis juga bisa. Nah, ini kuis interaktif bisa dibuat ya, soal seperti ini untuk lebih menarik. Kemudian ada di sini juga ada media video drama dengan aplikasi Pelita Hadis dan Movie Maker. Nah, ini juga sangat menarik ya, dengan aplikasi Movie Maker kita bikin drama melalui edit dari Movie Maker. Kemudian ada media pembelajaran tutorial, aplikasi video untuk meningkatkan kemampuan praktek sholat jenazah pada siswa. Nah, jadi karena mempraktekkan sholat jenazah itu agak rumit dengan bacaan yang panjang. Nah, bisa digunakan pembelajaran tutorialnya. Jadi tutorial cara praktek sholat jenazah, misalkan rakaat pertama seperti apa, rakaat kedua seperti apa, rakaat ketiga seperti apa bacaannya, rakaat keempat juga seperti apa. Kemudian penggunaan multimedia iSpring. Nah, Quiz Maker. Nah, di sini juga kemarin pernah dipraktekkan, misalkan kita mengintegrasikan metode Team Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan motivasi belajar melalui iSpring. Jadi kalau iSpring itu kan feature-featurenya lebih menarik, misalkan lebih bagus, misalkan sehingga anak-anak lebih tertarik. Kemudian penerapan metode kisah dengan memanfaatkan media Scratch untuk menumbuhkan sifat jujur pada peserta didik. Karena di PAI itu banyak sekali kisah, misalkan kisah tentang kejujuran Umar dan seorang tukang susu dan sebagainya, misalkan. Nah, di sana dari kisah-kisah tersebut supaya kita ceritanya lebih menarik, maka memanfaatkan media Scratch yang menggambarkan bagaimana percakapan antara Umar dengan si penjual susu misalkan. Kemudian strategi menumbuhkan karakter disiplin disiplin positif. Nah, karena di pembelajaran abad 21 pun selain sesuatu yang bersifat kognitif, nah ini juga ada sesuatu yang bersifat afektif. Nah, ini pembelajaran dengan disiplin positif. Misalkan ketika kita mengajarkan kepada peserta didik, misalkan
peserta didik kesiangan misalkan, bagaimana kita menghadapi peserta didik kesiangan dengan tanpa hukuman, dengan tanpa marah-marah, tetapi dengan disiplin positif. Kita lebih ke dialog, lebih ke hiwar. Misalnya Nabi Muhammad pernah mencontohkan, dulu pernah datang seorang laki-laki, dia ingin, ya Rasul, saya ingin masuk Islam tetapi tetap ingin berzina. Maka Rasulullah bertanya, alaka umun, apakah kamu masih punya seorang ibu? Naam ya Rasulullah. Alaka uhtun, apakah kamu masih punya seorang saudari perempuan? Naam ya Rasulullah. Aturidu antuzani bi umika, apakah kamu mau berzinah dengan ibumu? Tentu tidak ya Rasulullah. Seandainya ada yang menzinahi ibuku, maka aku yang pertama kali akan membelanya. Sambil Rasulullah menepuk-nepuk, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu, ya Allah, sucikan pikirannya dan baguskan farjinya. Nah, Rasulullah dengan disiplin positif gitu ya, untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang bagus, maka dengan dialog. Kalau para sahabat yang lain kan sudah emosi, usir ya Rasul, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Kemudian penggunaan media audiovisual dengan pemanfaatan aplikasi Filmorago dalam meningkatkan kemampuan praktek sholat tahajud pada siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ini juga bisa misalkan kan praktek sholat tahajud dengan bacaan yang panjang, terus anak supaya lebih mengenal, maka bisa kita menggunakan media Filmorago. Kemudian nah ini Bots M2CS ini adalah salah satu aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru. Nah, bisa digunakan kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Kemudian Quiver School mungkin sudah sangat populer ya, ibu-ibu juga ada yang sudah menggunakan Quiver School supaya pembelajaran lebih menarik, maka dengan penggunaan Quiver School. Kemudian ada Quiet Book. Quiet Book itu adalah bagaimana menciptakan anak supaya berkreativitas dan terlatih motorik keterampilan peserta didik. Kemudian Zipgrade, mungkin ini sudah ibu-ibu juga sudah mempraktekkan ya, Zipgrade untuk membantu kita memeriksa LJK semudah selfie. Misalkan dengan soal yang PG itu bisa langsung kita periksa, misalkan ada soal 20 kita foto, nah itu kan langsung hasilnya bisa terlihat dengan Zipgrade. Kemudian ada Poplet. Poplet itu menuangkan ide dengan mudah melalui Poplet, jadi semacam mind map. Nah, di sini bisa dilihat ya hasilnya seperti ini. Kemudian ada book creator, membuat buku dengan sedikit sentuhan dan muncul buku yang kreatif. Jadi ada aplikasinya Book Creator, sehingga kita ketika materi-materi kita masukkan muncullah menjadi sebuah buku yang kreatif. Kemudian kalau Canva mungkin di ibu masing-masing juga sudah digunakan. Kemudian nah intinya adalah puaskan rasa ingin tahu mereka dengan search engine. Nah, di pembelajaran ABA 21 seperti itu. Tuangkan pikiran dan pengalaman dan tulisan dan inspirasi orang lain melalui blog misalkan. Nah, ini bisa dilihat pembelajaran berbasis student center. Jadi peserta didik yang aktifnya. Jadi pembelajaran ABA 21 diharapkannya seperti ini. Juga berkolaborasi. Bagaimana berkolaborasi itu guru dengan murid dalam pembelajaran, kolaborasi murid dengan murid, kolaborasi dengan murid dengan di tempat lain atau dengan orang lain, bagaimana mereka berbincang, berkolaborasi dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ini yang bersifat keterampilan. Kemudian nah ini pembelajaran di ABA 21, misalnya aktivitas pembelajaran seperti ini, terus hasilnya seperti ini. Kemudian ada refleksi pembelajaran, kemudian ada high order thinking skill, bagaimana memecahkan sebuah masalah dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran kooperatif, misalkan dengan think, fair, share, dengan sekolah sebagai komunitas, misalkan seperti ini. Kemudian nah ini contoh-contohnya. Nah, ini bahwa guru hanya sebagai fasilitator. Nah, diharapkan pembelajaran ABA 21 ini seperti ini. Jadi mereka difasilitasi seperti ini. Nah, seperti ini kondisi kelasnya. Nah, ada papan seperti ini, ada ini bisa digunakan juga. Ada sungai kehidupan. Ada sungai kehidupan misalkan tentang biografi seseorang,
ditulis dari mulai dia sejak lahir, peristiwa apa yang terjadi sampai akhir. Intinya pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada media cardboard yang interaktif, easy to learn. Kemudian ada media ini story in house supaya anak interaktif, komunikatif, kolaboratif. Nah ini misalkan. Terus media kartu golongan juga bisa digunakan. Kemudian pohon interaktif dan inovatif. Kemudian ada true false, benar salah misalkan, supaya anak interaktif bisa berkomunikasi. Misalkan kita ngasih kuis-kuis, kemudian anak menunjukkan mana yang true, mana yang false misalkan. Kemudian media scrapbook. Ini scrapbook misalkan bisa kita gunakan juga. Ini di kemarin tentang Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Kemudian nah ini hasil kerja peserta didik itu diperlihatkan, dipaparkan. Nah ini seperti ini bagusnya paparan hasil kerja peserta didik itu, begitu dihargai sampai seperti ini, dipamerkan misalnya. Nah ini dipaparkan, kemudian menggalakkan perbincangan ya, jadi bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kemudian nah ini situasinya seperti ini di Malaysia ya, contoh-contohnya misalkan bangku yang bisa didesain seperti ini misalkan tuh, guru di tengah, murid seperti ini, bisa bentuknya seperti ini, bisa sebelah sini atau seperti ini. Nah intinya sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi change is the only constant. Jadi ketika zaman sudah berubah, kita sudah memasuki pembelajaran abad 21, otomatis model-model pembelajaran pun kita menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Nah mungkin dari saya hanya dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua sebagai guru pembelajar. Mohon maaf ketika banyak kesalahan. Jadi intinya yang saya paparkan di sini adalah bahwa pembelajaran abad 21 itu intinya yang mengarah pada creative thinking, kolaboratif, komunikatif, dan critical thinking, seperti yang masih problem based learning, project based learning, scientific method, cooperative learning, discovery inquiry, tetapi di-matchkan dengan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana misalkan scientific method dikuatkan dengan Google VR dan lain sebagainya. Nah mungkin hanya itu saja yang bisa dipaparkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Saya sudah selesai Bu. Saya sudah selesai. Halo. Halo. Halo, halo. Iya, iya Bu. Iya, iya. Hah. Oh, bisa terdengar. Iya, kayaknya Bu Hesti ada gangguan. Iya, iya, iya Bu. Iya. eh oh iya. Mohon maaf Ibu, mungkin belum semuanya ya. Jadi mungkin baru setengahnya yang dipraktekkan. Jadi belum semuanya. Jadi saya pun baru yang sudah dipraktekkan itu beberapa gitu. Jadi tidak semuanya sudah dipraktekkan. Namun mungkin itu sudah direncanakan bahwa ingin ketika materi A ingin dengan Google Virtual, misalkan ketika materi B
ingin menggunakan media Comic Live dan sebagainya, tetapi untuk sebagian sudah dilaksanakan. Untuk yang sebagian seperti Google VR itu sudah dilaksanakan, dan anak-anak sangat antusias. Kemudian bagaimana caranya untuk menginspirasi guru-guru yang lain? Ya mungkin kita hanya memberikan contoh ya, kebetulan saya mengajarnya di SMP yang agak jauh dari kota, di bawah gunung gitu ya Bu, Gunung Putri di Garut. Jadi sehingga masih peralatan masih seadanya, kemudian infokus juga baru ada 2, masih berebut gitu ya, jadi belum tapi saya hanya memberikan contoh, misalkan nih saya hari ini ingin mempraktekkan model pembelajaran ini, misalkan scientific integrasi dengan Google VR, misalkan saya ingin mempraktekkan problem based learning dengan Quiver School misalkan. Nah, jadi baru-baru sebagian misalkan yang dipraktekkan, dan kepada teman-teman saya informasikan misalkan ayo, misalkan ketika kita ingin bareng-bareng mempraktekkan, ayo, kebetulan saya jadi kurikulumnya di sekolah, dan ketika PKG mungkin ya, penilaian kinerja guru ketika baru ketika ada visiting class dari tim penilai seperti dari kepala sekolah, dari tim penilai itu, baru guru-guru yang lain pun tertarik, misalkan saya pun ingin mempraktekkan misalkan, karena itu kan edisi spesial ya, karena ada visiting class dari kepala atau dari tim penilai. Mereka pun alhamdulillah itu bisa mencontoh dari apa yang sudah saya lakukan. Itu Bu. Halo? Iya, kayaknya sinyalnya Bu. Iya, 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 iya. Boleh Bu. Iya boleh. Iya terdengar Bu Adi. Iya, iya Bu. Tidak terdengar Bu. Halo? Iya, nggak terdengar. Halo? Halo? Si Pato harusnya. Halo? Halo? Iya. Iya, nggak terdengar ya Bu.
Halo? Iya. Ya, jadi mungkin di antara yang bisa digunakan untuk matematika, mungkin Quaver School juga bisa digunakan, Bu. Jadi misalkan Ibu menggunakan metodenya misalkan jigsaw, tetapi misalkan jigsaw kan tim ahli, misalkan kita bentuk kelompok-kelompok, misalkan kemudian ada kelompok satu membahas tentang A, kelompok 2 B, C dan D. Nah, materi yang harus dipelajari oleh peserta didik misalkan bisa dari Quaver School, misalkan Ibu suruh buka anak-anak Quaver School-nya, misalkan topik tentang apa misalkan. Nah, ini anak-anak menarik, saya pernah mempraktekannya ya. Kalau pelajaran umum di Quaver School itu sudah lengkap. Kalau saya pelajaran agama mungkin harus memasukkan dulu materi keagamaan, belum ada di sana. Kalau matematika kayak IPA yang sudah lengkap itu bisa Ibu menggunakan media Quaver School ya, aplikasi Quaver School. Kemudian di-matchingkan dengan metode yang sudah ada, misalkan dengan tim games turnamen, misalkan bisa dengan jigsaw atau bisa dengan student achievement division dan lain sebagainya misalkan. Atau bisa bikin Bu kayak aplikasi Kahoot itu ya Bu, misalkan Ibu ingin berikan kuis supaya peserta didik lebih tertarik untuk mengerjakan kuis misalkan. Nah, Ibu misalkan dengan Kahoot, misalkan kalau Kahoot Pak cepet-cepet misalnya Bu, Ibu misalkan bikin 20 soal misalkan. Kemudian siapa yang tercepat diambil 3 terbaik. Nah, itu yang dikasih itu misalkan. Matematika justru lebih banyak. Kalau saya agama mungkin agak masih kurang ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang mungkin belum ada. Tetapi kalau untuk seperti matematik, kayak bahasa Inggris, kayak IPA itu sudah sangat lengkap. Nah, mungkin di antara jawaban saya seperti itu, Bu. Hah, udah terdengar? Iya, terdengar. Iya. Iya, iya, iya. Iya, agak susah ya Bu kalau untuk itu. Misalkan peta digital bisa Bu di ruang multimedia dengan laptop misalkan, tetapi kan kalau di smartphone itu lebih lengkap. Kalau di smartphone kan update-nya tiap hari Bu ya, misalkan kondisi untuk menjelaskan benua Eropa misalkan, Amerika dan lain sebagainya. Nah, itu kan langsung. Tapi kalau di laptop misalkan kita di ruang multimedia, nah itu masih updateannya agak-agak lama, tetapi itu juga bisa digunakan. Di sekolah Ibu kan ada ruang multimedia mungkin ya Bu. Nah, itu bisa digunakan. Anak-anak silahkan kita buka bareng-bareng misalkan Google Map-nya. Coba kita ingin menerangkan tentang Papua, coba buka. Nah, coba arahkan ke sebelah sini berdekatan dengan apa, sebelah sini ada apa, sebelah sini ada apa. Nah, itu seperti itu Bu ya. Iya, 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 siap.
Iya, suaranya putus-putus lagi. Hmm, ya, sama-sama. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Siap.